Ya, seluruh aktivitas yang sebagai tokoh Sulawesi Selatan yang merupakan Kenapa? panutan Oleh karena itu kita harus waspada. beliau menjadi Wakapolri dan selanjutnya sebagai perguruan tinggi Islam supaya anak-anak kita lulusan pesantren para sahabat Rai selama ini hanya ngopi aja dulu kali ya. Tiba-tiba muncul ide Saudara ini. Nah, Makassar ini Kementerian Kesehatan. Semua negara Pemirsa dan pendengar dari Timur untuk Indonesia, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berbagai kasus yang menghebohkan netizen. Dan dari berbagai kasus itu, peran dokter forensik tiba-tiba muncul untuk mengungkap apa penyebab dari kematian korban. Nah, sebenarnya dalam sebuah kasus pembunuhan, bagaimana peran dan kedudukan dokter forensik? Nah, di sini kita akan mengulasnya bersama dengan Dr. Denny Matius MKes SPF, spesialis forensik yang sudah hadir bersama kami. Selamat siang, Dr. Denny. Agak kareba, Dok. Kareba Baji. Dok, mungkin cerita sedikit sekarang aktivitasnya di mana saja, Dok? Saya sehari-hari kan sebagai ASN ya, PNS di instalasi forensik Rumah Sakit Umum Labuan Baji, Provinsi Sulsel. Selain itu juga keseharian sebagai dokter ahli forensik di Rumah Sakit Bayangkara di Dokes Polda Sulsel. Baik, nah seperti yang saya bilang tadi, Dok, baru-baru ini banyak kasus yang mencengangkan nih, dan di sini dibutuhkan peran dokter forensik. Sebenarnya dalam suatu kasus jenis, maksud saya pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik itu apa saja sih, Dok? Jadi begini, kalau dalam suatu kasus kriminal atau kasus kejahatan, memang kita tahu itu adalah wewenang dari penyidik dalam proses investigasi. Tentunya dalam proses investigasinya penyidik memerlukan beberapa punya peran dari beberapa pihak untuk menyediakan bukti-bukti dalam pengungkapan kasus. Ketika bukti yang dibutuhkan itu berasal dari korban, ya, tentunya kan itu yang berperan adalah medis atau kedokteran, ya, dan dokter forensik berperan dalam hal ini. Contoh, menentukan sebab mati. Itu sederhana saja. Sebab mati yang kita tentukan itu merupakan suatu masukan atau sebagai alat bukti kepada penyidik untuk selanjutnya penyidik ini mau bagaimana. Ya, kita bisa menentukan, oh Pak penyidik ini matinya tidak wajar, bukan mati wajar. Pak penyidik ini sakit. Nah, itulah salah satu peran dari forensik. Kalau kita bicara forensik, tidak bisa kita menyempitkan makna forensik bahwa kalau bicara forensik, oh dokter forensik, oh enggak. Banyak istilah-istilah di luar kedokteran, misalnya antropologi forensik, yang mana mempelajari khusus tentang tulang belulang, yang intinya memang untuk kembali ke membantu proses penyidikan. Kita mengenal digital forensik, bahkan akuntansi forensik, toksikologi forensik, bahas tentang racun, banyak yang memang semuanya berguna untuk membantu proses penyidikan. Kami aspek kedokteran dikenal dan forensik medicine, kedokteran forensik, atau kalau kami ahli forensik, patologi forensik. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk mengetahui misalnya sebab mati, sebab mati korban, metode apa yang dilakukan untuk mengetahui sebab mati? Proses untuk menentukan sebab mati tentunya kan ini yang menarik luar biasa. Kalau saya bicara forensik, yakin ini kan sudah jenazah, nggak bisa bicara, ya kan? Bahkan sudah membusuk, bahkan ada yang tinggal tengkorak. Ya? Kalau dia masih hidup kan kita bisa tanya, Pak sakit apa, ya kan? Ini enggak, kita diberikan amanah untuk, ayo kita cerita apa sebab matinya. Makanya segala keilmuan forensik kita gunakan sebagai dokter ya. Tentunya kita dulu waktu kuliah ataupun ambil
kalian forensik kita diajar. Oh kita periksa mayat untuk sebab mati, ini loh yang kita harus periksa. Periksa luar, lihat apa luka-lukanya. Kemudian lihat lukanya, apakah luka ini ada hubungan dengan bagian dalam organnya. Tentunya kita harus bedah mayat. Yang kalau awam bilang otopsi. Otopsi. Nah, kita bedah, kita lihat. Ketika kita bilang, oh ada saksi bilang dia ada dipukul kepalanya. Dalam kepala asumsi kita, oh tidak trauma di kepala ya. Nggak ada perdarahan. Bagaimana kita membuktikan perdarahan kalau kita tidak melakukan bedah mayat? Kita buka, kita lihat, oh ya ada perdarahan. Kita buktikan, oh perdarahannya begini. Dan dari fakta-fakta yang kita temukan dari pemeriksaan luar, dari hasil otopsi, pemeriksaan dalam, bahkan kadang kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kita ambil sampel, kita periksa di laboratorium, bahkan kita periksa di laboratorium untuk melihat ada indikasi keracunan, itu semua kita lakukan. Semua fakta-fakta yang kita ambil, kita akan munculkan dalam suatu kesimpulan sebab mati. Itu yang kita lakukan. Nah itu tadi yang Dokter Denny bilang, ini sulitnya dokter forensik karena yang diperiksa ini jenazah yang sudah mati, yang sudah tidak bisa bicara. Kemudian diperiksa bagian luar, diperiksa bagian dalam. Nah kalau dia itu sudah jadi jenazah, apakah berbeda pada saat korban ini masih hidup gitu? Misalnya darahnya atau apanya. Kemudian kita juga mengaitkannya dengan keterangan saksi misalnya, seperti yang Dokter Denny bilang, saksinya ditanya dia dipukul. Nah, bagaimana mengaitkannya? Ini, jadi keterangan saksi itu konsumsi dari penyidik ya. Jadi kita ini otopsi tidak berdasarkan apa saksi bilang ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, itulah makna sebenarnya dari visum et repertum, melihat dan menemukan sendiri dan melaporkan. Nah, kalau dibilang kalau masih hidup kemudian sudah mati, jelas ada perubahan. Makanya kita kenal di forensik itu istilah intravital dan postmortem. Intravital adalah segala keadaan, kondisi, luka yang terjadi sebelum dia meninggal. Ya, artinya waktu masih hidup terjadi. Tetapi kita bicara tentang postmortem, artinya kondisi keadaan yang terjadi pada saat dia sudah mati. Ada beberapa kondisi jelas berubah. Ketika seorang sudah meninggal, proses di tubuh itu sudah berhenti. Sirkulasi darah stop, metabolisme tubuh stop, pernafasan stop. Akhirnya apa? Akan ada beberapa perubahan-perubahan dari kondisi tubuh. Baik bisa dilihat dari luar ataupun dari dalam. Seperti itu. Nah, kita sebenarnya kalau saya nih ya, yang awam dok, rumit sekali membayangkan bagaimana membuktikan suatu kasus dengan memeriksa jenazah gitu ya. Mungkin masuk ke contoh kasus aja nih dok. Misalnya kasus penembakan. Ya kita tahu ya sekarang ini lagi mencuat kasusnya. Nah dulu kan di Makassar juga ada dok, yang dishub, pegawai dishub ditembak, dikira mati kecelakaan. Ternyata karena diperiksa di otopsi ya ada fakta yang berbeda dari peluru gitu. Jadi bagaimana menentukan kasus seperti ini, penembakan? Jadi betul, yang itulah saya bilang kembali ke peran pemeriksaan forensik. Ketika hal yang kayak contoh yang kasus yang dishub, nggak usah kita bicara yang lagi booming viral ya, secara karena memang bukan saya yang periksa, bukan kewenangan saya untuk memberikan komentar hal itu di Makassar sajalah. Artinya memang saya sendiri yang melakukan proses otopsi bersama teman-teman dari Doksik Polda Sulsel ya di Dokes. Kan faktanya memang lapornya kecelakaan. Dan itu kan kalau menurut informasi dari penyidik kan memang sempat dibawa ke rumah sakit swasta, kemudian keluarga menganggap wah kok ada yang aneh gitu kan. Nah, inilah ketika sampai ke kita sendiri penyidik, kita koordinasi penyidik, maunya gimana? Keluarga mau otopsi, ayo kita otopsi. Fakta yang kita temukan pada otopsi itu yang kita jelaskan. Kita akan bisa mematahkan bahwa ini bukan kecelakaan loh. Kenapa? Kan dari pemeriksaan kita dapat fakta yang lain. Kita temukan peluru contohnya. Emang kecelakaan ada peluru? Ya kan? Nah, advance dari itu atau kelanjutan dari itu kan nanti
teman-teman akan memeriksa saya sebagai ahli. Dok, dengan kondisi ini akan banyak pertanyaan yang muncul. Apakah dia kecelakaan dulu baru ditembak, atau kan ditembak dia kecelakaan? Nah, ini yang inilah sumbangsi yang kita bisa berikan kepada penyidik dalam rangka investigasi kasusnya seperti itu. Dan saya begini, pada akhirnya kan yang menjadi tugas kami di kedokteran forensik adalah bukan mematahkan ya, karena memang bukan cuma di Makassar, seluruh Indonesia memang saya yakin bahwa ketika mendengar kata otopsi itu kayak sesuatu yang waduh, gimana keluarga saya sudah meninggal, harus dibedah lagi. Karena tapi kan fakta yang muncul, bahasa awam yang selalu mengganggu itu begini. Dibedah-bedah, dibelah-belah. Wah, pakai alat. Padahal yang saya pun kalau mau otopsi, saya kan panggil keluarga. Jelaskan secara prosedur. Ini loh yang kami lakukan, Bu. Nah, kalau dia bilang dibelah, tidak. Betul, memang kita lakukan bedah. Nama saja bedah. Tapi perlakuan ini kunci yang kita harus bisa jelaskan kepada masyarakat awam. Perlakuan kita terhadap jenazah, mau dia masih segar ataupun busuk pun, yang sudah membusuk berbulan-bulan kayak yang kemarin yang dalam karung itu, perlakuan kita sama dengan orang yang masih hidup, menjunjung tinggi hak asasinya walaupun dia sudah tidak bernyawa. Penata laksanaan pasca dia meninggal, kita penghormatan, dikafani dengan baik kalau dia muslim, dimandikan dengan baik. Jangan mentang-mentang sudah berbelatu, sudah enggak seperti itu. Penghormatan itu tetap kita taruh paling atas untuk orang yang kita otopsi. Yang pertama, yang kedua. Nah, ini pasti sering muncul. Jangan ini diotopsi. Kenapa? Kalau diotopsi itu nanti organnya diambil baru dijual. Betul kan? Kebanyakan nonton iya kan? film ya. Nah, iya benar. Dan ini saya selalu sering temukan fakta seperti itu. Yang saya bisa jelaskan seperti ini. Pada saat kita meninggal, tubuh kita ini sudah sebenarnya stop ya. Segala fungsi atau proses dalam tubuh itu stop. Yang mengarah kepada kematian organ, jaringan, dan akhirnya sel. Nah, organ, taruhlah otak, itu kalau sudah ke 15 menit sudah kehilangan fungsi, ini sudah mati sebenarnya. Ya tidak bisalah dijual belikan. Apalagi ada yang namanya golden period organ. Memang ada transplantasi organ, tapi itu kan beda cerita. Tapi orang yang sudah mati, apalagi kalau sudah 12 tahun, tidak bakalan bisa kita mau ambil orang, tidak mungkin. Ini yang mungkin ya, orang awam itu belum diinformasikan tentang apa itu otopsi. Jadi akhirnya akan ada retensi, akan ada penolakan. Yang notabene kalau ada penolakan, kami sendiri juga bilang bukan hak kami untuk mau memaksakan. Kan itu kan wewenangnya teman-teman penyidik. Silakan berkoordinasi dengan penyidik ditentukan jadi atau tidak. Iya, dan pikirannya kan kalau jenazah di otopsi itu tidak utuh lagi nanti. Ya, itu betul. Setelah diotopsi perlakuan sama, kita jahit, kita kembalikan organnya seperti semula itu. Pun ada kita membutuhkan sampel organ, bukan organnya full yang kita ambil, enggak, mungkin sedikit saja, 2x2 cm. Untuk saya periksa di laboratorium patologi, sedikit saja, tidak semua mau diambil. Akhirnya kan sebenarnya stigmanya kalau dia kubur nanti dia dikubur dalam kondisi tidak ada jantungnya. Enggak seperti itu. Tetap utuh ya. Tetap utuh seperti itu. Baik, nah tadi kasus seperti itu, penembakan, kecelakaan. Nah itu tadi Dok, dia tadi menentukan kalau dia mati karena peluru itu bagaimana memutuskannya? Apakah siapa tahu ditembak dulu baru kecelakaan atau kecelakaan dulu baru ditembak? Betul. Inilah yang saya bilang, intravitalitas luka adalah beda luka yang terjadi waktu dia masih hidup ataupun dia sudah mati dengan sebab lain dan kemudian ditembak. Itu beda. Dan forensik bisa menjelaskan hal seperti itu. Jangan dibikin sederhana saja. Ada orang tergantung. Ya, dugaan kita kan gantung diri. Iya. Tapi ada yang bilang, enggak, dia dibunuh dulu baru digantung. Forensik bisa menjelaskan hal seperti itu dengan melihat luka-luka yang ada di lehernya, dengan melihat luka-luka yang ada di badan lain. Kan seperti itu. Inilah yang saya bilang pentingnya penjelasan tentang intravitalitas luka.
Kalau luka-luka yang kita lihat di lehernya ini adalah cuma luka postmortem yang terjadi sudah mati, besar asumsi kita bahwa pasti ada sebab-sebab lain dong. Seperti itu. Itu ketahuan semua ya dok? Betul. Dari waktu, dari cara, begitu ya dok? Cara kematian kan dua aja, wajar tidak wajar. Waktu kematian bisa kita tentukan dari perubahan-perubahan postmortem yang ada pada tubuh jenazah. Seperti itu. Kalau caranya kan penyidik tahu cara kematian itu manner of death kan wajar dan tidak wajar. Tidak wajar 3, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, sudah selesai. Itu saja. Wajar bisa natural death, penyakit karena serangan jantung, stroke apa. Tapi kalau misalnya kasus mutilasi nih dok, Nah. yang udah dipotong-potong bagian tubuhnya sudah kecil-kecil, itu bagaimana dok menentukan? Jadi mutilasi itu saya sendiri dalam forensik sudah hampir lebih 7 tahun ya, hampir lebih itu. Kasus mutilasi baru 1 kali, itu pun potongan kepala yang kita dapat. Sebenarnya yang paling urgent dari kasus mutilasi itu adalah identifikasi. Siapa ini orang? Betul. Iya, itu kan. Itu. Dan tentunya kan menentukan siapa, misalnya begini. Tidak ada kepalanya, cuman ini badan turun ke bawah. Kita kan tak tahu siapa ini orang. Iya, sudah. Karena kan belum lagi kalau terpisah-pisah tempatnya dok. mengenal orang kan dari ini salah satunya. Tapi kan dalam proses identifikasi forensik kita mengenal identifikasi primer dan sekunder. Yang primer itu yang artinya itu memang hampir 100% punyanya kita lah. Contoh DNA, sidik jari, kemudian rekam gigi kita, ya kan? Nah, kalau rekam gigi kan mungkin tidak didapat karena kan kepalanya nggak ada. Tapi kan minimal dia punya DNA. Nah, yang jadi persoalan besar adalah ketika kita dapat jenazah ini dan kita bisa ambil sampel DNA, kita periksakan DNA-nya. Jadi masalah adalah kita membandingkan dengan siapa, ya kan? Sementara kita tahu kita ini mewarisi DNA bapak ibu kita, harus ada pembandingnya. Ya minimal dari penyidik ada keluarga yang mengaku hilang keluarganya. Nah, terakhir ditemukan jadi gini, keluarga saya hilang, terakhir ditemukan pakai baju hitam, celana pendek warna kuning. Nah, gitu kan. Pada saat kita temukan potongan tubuh, oh sama nih. Bajunya ada hitam, celana pendeknya kuning. Itu data sekunder, propertinya. Tapi kita tidak bisa bilang, oh ya, ini milik keluarga tak, silakan ambil. Enggak seperti itu. Karena orang pakai baju hitam, celana kuning bisa berapa individu kan? Hanya periksa DNA-nya. Kalau sidik jarinya masih kelihatan, syukur-syukur kita bisa sidik jarinya. Inilah ketika sudah teridentifikasi penyebab matinya kan itu bisa. Orang terputus kepala jelas penyebab mati ada perdarahan hebat. Apalagi kok terpotong-potong badannya sudah enggak, paling gampang. Itu gampang lah kita bisa tentukan ini apa sebab matinya. DNA ya. Untuk identifikasi, mencari tahu siapa ini orang. Iya, kalau intinya dari mutilasi kan sebenarnya identifikasi. Nah, nanti penyebabnya belakangan gitu ya. Mengetahui dulu siapa ini, kemudian disitulah dicari gitu. Nah dok, kalau dari semua kasus yang dokter Denny pernah tangani, kira-kira kasus apa sih kalau forensik itu yang paling menantang gitu, yang paling susah? Jadi begini, semua kasus itu susah ya. Artinya saya sendiri tidak pernah melihat suatu kasus itu gampang atau susah, karena semua kasus itu mempunyai tantangannya tersendiri, ya. Unik ya setiap kasus ya. Ya, tapi memang untuk beberapa, kalau misalnya ada trauma benda tajam di dada, single wound satu saja, mungkin kita bisa langsung bilang seperti ini. Tapi kalau multiple trauma, ya kan, sudah multiple trauma. Artinya lebih dari satu, bukan cuma trauma tumpul, trauma tajam. Kemudian jenazah dalam keadaan membusuk, yang dimana proses pembusukan itu bisa menyamarkan luka-luka yang ada dalam tubuh. Itu memerlukan, memang saya tidak bilang susah, memerlukan ketelitian yang sangat tinggi dari kita untuk melakukan proses pemeriksaan seperti itu. Nah kalau yang sudah lama nih meninggalnya dok, emang sampai ada nggak sih batasnya sampai berapa lama jenazah itu sudah, maksudnya kalau sudah jadi tulang belulang masih bisa? Betul. Jadi ini yang sering jadi pertanyaan, seberapa lama sih, ada kan enggak batasan dokter forensik
melakukan pemeriksaan. Saya rasa kami adalah pelaksana ya. Ketika penyidik meminta, kami laksanakan. Mau berapa lama, tinggal tulang belulang, kami melaksanakan. Misalnya sering lah kalau saya bilang kita melakukan gali kubur dengan dapat tulang, namun ya seru. Syukurnya mungkin pada saat pemeriksaan kita bisa temukan fakta-fakta yang bisa mendukung sebab mati. Contoh ada patah tulang, ya kan? Kemudian ada resapan darah pada tulang tengkorak. Ini yang menjadi petunjuk. Oh, 6 tahun lalu ini ada walaupun sisa tengkorak, kita masih bisa dapat loh. Ini ada resapan darah. Mungkin besar ada trauma tumpul di kepala. Nah, belum ada misalnya tulang lain ada patah. Ini kalau kita bicara yang paling ininya, yang paling lamanya. Kan kalau paling lama tinggal tulang belulang lagi. Nggak ada lagi. Tidak ada masalah. Selama itu penyidik meminta, kami akan laksanakan. Seperti itu. Nah, kalau dokter forensik itu ada spesialisnya sendiri-sendiri, nggak sih dok? Kalau dokter Khusus forensik DNA. sudah spesialis. Namun untuk advance atau lanjutannya adalah konsultan. Bisa konsultan DNA, konsultan toksikologi atau keracunan, bisa juga patologi yang bermain di mikroskop. Itu istilahnya konsultan atau spesialis tingkat 2 atau subspesialis. Nah, kalau yang biasanya menjadi saksi ahli di pengadilan itu dokter forensiknya yang bagaimana dok kriterianya? Ada. Saya sering saksi ahli nggak ada. Setiap kasus yang saya tangani, saya membuat laporan visum et repertumnya. Kemudian dari jaksa merasa membutuhkan keterangan dari saya hadir. Nggak ada kriteria khusus ya? Harus sudah 10 tahun bertugas. Seorang dokter umum, jangankan forensik, dokter umum pun di tingkat puskesmas, kalau misalnya dia tangani orang visum luar ya, penganiayaan, kemudian luka-luka yang dia laporkan dalam laporan visum tidak jelas, dan jaksa memerlukan keterangan ahli, bisa dia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Nah, kalau kedudukan dokter forensik di pengadilan itu apa dok? Betul-betul hanya saksi ahli? Saksi ahli. Jadi dia didengarkan? Didengarkan pendapatnya, penjelasan terhadap apa yang dia tuliskan dalam laporan visum et repertum. Tapi menurut dokter terkadang keterangan dari saksi ahli khususnya dokter forensik itu sering sangat menentukan keputusan dari majelis hakim ya dok? Kalau saya ya karena kan keputusan kan tergantung keyakinan hakim ya. Adalah tugas kita untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Apalagi kalau kita bicara tentang istilah-istilah kedokteran, ya hakim jaksa kan backgroundnya kan bukan medis. Adalah tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada yang mulia hakim, jaksa apa semua untuk itu. Apakah itu mau menjadi keyakinannya, itu kembali ke hakim. Ada seperti itu. Nah dok, kan ada dokter forensik dari kepolisian ya dok, ada juga dokter forensik sipil. Ada. Nah itu perbedaannya apa dok? Dan kalau untuk di pengadilan apakah biasanya kedua-duanya sama aja dipakainya begitu? Saya rasa sama. Sama ya? Cuma berbeda institusi saja, tapi sama-sama dokter forensik. Jangan dokter forensik. Dokter ahli penyakit dalam saja ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang sipil, sama, tidak ada beda. Tugasnya pun sama. Artinya sama-sama kalau dipanggil ke sidang saksi ahli harus datang. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kasus ditangani oleh kepolisian, kemudian dokter forensiknya juga dari institusi kepolisian, itu bagaimana menjaga independensi jadi ahli begitu dok? Saya rasa begini, kalau saya kan menjawabnya sederhana saja. Seorang dokter itu kan sebelum melaksanakan tugas kan sudah disumpah. Sudah disumpah menurut agamanya, kepercayaannya untuk menjalankan semua tugas, kompetensi yang sejujur-jujurnya dan seimparsial. Saya pun, kalaupun saya bukan kepolisian, kalaupun saya lakukan berada pada posisi misalnya ada konflik of interest seperti itu ya, yang saya kedepankan adalah ini jabatan saya, kompetensi saya, itu yang harus kita kedepankan seperti itu. Itu kalau saya sih normatifnya ya normal. Dan itu memang semua dokter itu, semua keahlian wajib seperti itu. Menjunjung tinggi yang namanya keahlian, kompetensi. Karena kan ketika mengangkat
sumpah mengangkat bahwa saya ini sudah jadi ahli kan pakai pakai kitab suci Pak di sana di kampus. Ini yang dipertaruhkan. Jadi kalau bilang kasus yang kemarin, saya rasa komentar saya satu, semua dokter itu bekerja sudah harus sesuai kompetensi, di bawah sumpah, dan dokter forensik itu harus imparsial seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi ini suasananya jadi ini. Jadi ngeri-ngeri. Jadi berdiri bulu kuduknya. Tidak lah. Artinya harus kita forensik itu kita harus kedokteran forensik itu harus kita bawa ke dalam sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang awam kan, karena ya sekarang memang sudah kalau kita nonton TV sering muncul dokter forensik. Mungkin saatnya sekarang kita bisa memberikan edukasi. Dokter forensik seperti itu, dan dokter forensik itu bukan cuma di kepolisian, itu yang saya mau jelaskan juga. Ada dokter forensik sipil, ada di rumah sakit yang non Polri. Saya pun di rumah sakit Lawang Bayu menangani kasus juga. Seperti itu. Tapi memang kan kalau kita bicara kasus kan memang teman-teman kepolisian yang lebih sering berinteraksi pada hal seperti itu. Iya dok, tapi selama menjalankan tugas sebagai dokter forensik pernah nggak sih dok ada perasaan bahwa mungkin sedikit terbebani lah gitu, ini harus bagaimana dengan keluarga korbannya, bagaimana membantu mengungkap ini ya, atau seperti apa dok? Ya benar, jadi ketika saya bekerja atau teman-teman di forensik bekerja, niat kita itu sebenarnya untuk membantu menegakkan kebenaran seperti itu. Bukan atas pesanan, bukan penyidik begini, keluarga maunya gini, enggak. Ketika fakta pemeriksaan kita berpihak, artinya gini, pemeriksaan kita sesuai dengan keinginan keluarga, ya itulah faktanya. Kalau tidak sesuai keinginan keluarga, ya itulah faktanya. Jangan sampai kita ada di kepala kita bahwa ketika orang diotopsi, orang diperiksa secara forensik, pasti ada kasus kriminal di sini. Oh, tidak semua. Justru dengan pemeriksaan itu membuktikan bahwa ini mati wajar, bukan tidak wajar. Ini yang harus dijelaskan sama orang awam supaya ketika mereka saya mau diotopsi keluarga saya, supaya jangan sampai muncul benar bahwa ketika diotopsi pasti ada tersangkanya nih, pasti ada pelakunya. Oh, nah itu bukan seperti itu. Tentukan sebab mati, wajar tidak wajar, serahkan ke penyidik, nanti penyidik tentukan. Sederhana. Baik, terima kasih banyak Dr. Denny Matius. Atas penjelasannya hari ini. Luar biasa sekali ya mengetahui seluk-beluk dunia forensik. Masih banyak penasaran tapi keburu ditelepon sama rumah sakit nanti. Kelamaan di sini. Baik pemirsa dan pendengar dari Timur untuk Indonesia, itu tadi perbincangan kami dengan Dr. Denny Matius. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.